Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillah wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihuda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kita mulai dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bertemu lagi kita di pekan ini dalam kondisi sehat, sempat, semangat, dalam kondisi diliputi dengan iman dan takwa. Mudah-mudahan nanti kita belajar dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bisa kita amalkan setiap kali kita membaca Al-Quran. Sekarang ayat berapa, Pak? 70. Masih 70 ya? Kemarin 69 ya. Iya. Ya masih lama. Ini aja udah hampir setahun. Iya ya, Masya Allah. Emboy ke. Aku sih belum mulai kapan? Januari. Bismillah, mudah-mudahan istiqomah. Januari. Baik. Pemanasan untuk malam ini kita mulai ngaji dulu. Yang sudah siap dengan kegiatan yang lain, silakan. Yang sudah selesai dengan kegiatan yang lain, silakan ngambil Al-Qur'annya. Kalau yang sudah sama Al-Qur'an, silakan dibuka ayat 70 halaman 11. Iya, halaman 11. Kalau Al-Qur'annya sama. Kalau Al-Qur'an ini beda. Iya. Al-Qur'an zaman kuna beda. Ayat 70. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi ya. Itu adalah awal surat. Jadi kalau di pertengahan begini tidak membaca basmalah tidak mengapa. Yang ditekankan itu ta'awud. Idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kalau kalian membaca Al-Qur'an maka meminta perlindungan dengan ta'awud. Ta'awud itu meminta perlindungan. Minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Kan begitu ya. Jadi kalau di tengah-tengah nanti jangan baca, enggak bismillah enggak apa-apa. Karena bismillah itu di awal surat, bukan di tengah-tengah surat. Tapi kalau bismillah juga bagus, kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah, surat keberapa, Pak? Surat ke-9. Surat At-Taubah atau yang nama lainnya surat Al-Bara'ah. Karena awal katanya bara'atun. Surat Al-Bara'ah itu tidak menggunakan basmalah di dalamnya. Ayatnya banyak berbicara tentang orang munafik, banyak peperangan, banyak ya Bara'ah itu lepas dirinya Allah kepada orang-orang kafir seperti itu. Jadi tidak dimuliakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diperhatikan. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Iya, di situ ada lam alif, tandanya lampu hijau, nggak boleh
nggak boleh berhenti. Namanya adamul waqfi, dilarang berhenti. Tapi kalau untuk dirasa, untuk ta'allum, belajar, itu boleh-boleh saja. Artinya tidak boleh berhenti. Kalau jenengan nanti masih kuat nafasnya, jangan berhenti. Jadi kalau memang jenengan sudah nggak kuat nafasnya, nanti berhenti karena sudah mentok. Artinya sudah nggak bisa lanjut karena nafasnya habis, maka berhenti saja. Namanya waqaf ittiror, waqaf terpaksa. Saya ulangi lagi. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina. 1, 2, 3. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina. Iya. Semakin akhir semakin nggak kompak. Karena ada yang terlambat, ada yang masih cepat. Tapi nggak apa-apa. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Perhatikan, tanda layar, alis atau tanda panjang itu kalau mau aman nih ya, dipanjangkan sama panjangnya. Walaupun nanti dasarnya mad jaiz itu boleh qasar, boleh 2 harokat, boleh 3 harokat. Kalau mad wajib harus panjang, 4 atau 5 harokat. Tapi amannya mad jaiz atau mad wajib atau mad silah tawilah nanti 4 atau 5 harokat. Istiqomah. Saya ulangi. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Baik, bareng-bareng. Qalu ud'u lana. 1, 2, 3. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Catatannya, yang pertama qalqalah. Tadi ada yang belum mengolkolahkan huruf yang memantul. Qalud, bukan qalud ulana, tapi qalud ulana. Qalud ulana. Coba qalud ulana. Qalud ulana. Kurang landai. Lud, jangan lud, tapi lud. Qalud ulana. Qalud ulana. Sekali lagi. Qalud ulana. Iya. Kolkolahnya bukan mentok qalud, tapi pantulnya ringan atau fleksibel gitu. Qalud ulana, lud, lud. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya tempelkan saja ujung lidah dengan pangkal gigi seri. Qalud, lepaskan dengan qalqalah. Lud, lud, lud. Jangan lud, ditekan. Lud itu bukan qalqalah. Kalau istilah bola itu berhenti dia. Qalud. Tapi ini qalud, lud. Ringan. Selanjutnya catatan yang kedua, tasdid di 2 huruf yang bergandeng. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Yubayyin lana. 1, 2, 3. Yubayyin lana. Iya, dua-duanya ditekan. Bayyi, bayyi. Bayyi, bayyi.
Cara mengucapkan tasdid itu begitu. Karena tasdid itu dua huruf yang disatukan. Ada satu huruf yang diganti dengan tasdid. Yubayyin lana. 1, 2, 3. Yubayyin lana. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Iya. Yang ketiga, kalau yang bukan mantul jangan mantulkan. Contohnya innal baqara, nal baqara jangan dipantulkan. Innal baqara tasya, nal ada nalanya. Ala. Tapi ditahan. Innal baqara tasyabaha alaina. 1, 2, 3. Innal baqara tasyabaha alaina. Lanjut. Tadi sudah bagus tapi belum lanjut. 1, 2, 3. Innal baqara tasyabaha alaina. Bagus. Itu catatan yang ketiga. Yang pertama qalqalah ya dikolkolahkan. Yang kedua tasdid yang berdekatan ditasdidkan kedua-duanya. Yang ketiga yang bukan qalqalah atau bukan mantul jangan pernah dipantul-pantulkan. Yang terakhir, catatan terakhir, kalau ada tanda layar istiqomah panjangnya 4 atau 5 harokat. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. 1, 2, 3. Wa inna Baik, hukumnya maqtabi'i lud. Lud qalqalah. Qalqalah apa ini? Sugro karena Lud di tengah kalimat. Ulana maqtabi'i alif didahului fathah. Rabbaka yubayyillah. Idgham? Bukan. Bila guna. Berapa hurufnya? 2. Apa saja? Lam dan ra. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam dan ra, maka hukumnya idgham bila guna. Idgham masuk bila guna tanpa berdengung. Cuman masuk saja. Ditekan di huruf selanjutnya. Yilla, jangan dipanjangkan. Yillana, itu sudah berdengung. Tidak seperti itu. Selanjutnya, lana ma hiya. Wakofnya itu apa? Masih ingat tadi? Wakof namanya adamul waqfi. Adamul waqfi. Lam alif, bacanya lam alif bukan alif lam. Lam dulu baru alif, namanya la gitu ya. Adamul waqfi. Mananya dilarang. Dilarang berhenti. Urutannya yang ini dilarang berhenti, kemudian setelahnya itu sholat, al-waslu aula, waslu aula, ini lanjut lebih utama, lebih baik. Lanjut lebih baik. Kemudian jim, kalau yang bawa alat tulis ditulis nggak apa-apa kalau bisa. Jais, oke banget kan. Orang bernyinau nih. jaizun maknanya boleh jalan-jalan. Berhenti, Ya, boleh kapan-kapan gelap. lanjut. Ini pertengahan, boleh berhenti, boleh lanjut. Yang ketiga namanya kola. Kola itu apa kemarin, Pak?
Al-waqfu aula. Al-waqfu aula. Iya. Maknanya adalah Oh ya. ya, bukan. Bukan dianjurkan berhenti. Lanjut lebih baik, lebih utama, lebih utama. Kalau tadi bukan lanjut, berhenti lebih utama, mohon maaf. Tadi sholat lanjut lebih utama, yang kola berhenti lebih baik atau utama. Ini urutannya ya, biar nanti jenengan bisa membedakan. Selanjutnya apa ini, Pak? Mim. Mim itu waqaf lazim. Lazimun. Sholat. Waqaf lazim maknanya harus berhenti. Harus berhenti. Lanjut, dilarang berhenti, lanjut lebih utama, berhenti atau lanjut sama saja, berhenti lebih utama, harus berhenti. Yang terakhir ada titik tiga. Apa namanya? Waqaf Alif lam. mu'ah Alif lam mim. nakoh. Apa cacat? Alif lam mim. Zalikal kitab. Mu'ah nakoh. Mu'ah nakoh berhenti di salah satu tanda. Zalikal kitab. Di salah satu tanda. Urutannya ini. Ini tanda wakaf yang ada di Al-Quran. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lam alif ada yang menyebutnya dengan adamul wakfi, ada yang menyebutnya dengan latakif, ada yang menyebutnya dengan wakaf mamnu, mamnu minal wakfi. Sama saja, sama-sama dilarang. Lampu hijau, ini lampu hijau ya. Kalau al-wasul aula, ini lampu kuning, sama seperti al-waqfu aula, lampu kuning. Cuman bedanya yang ini lebih baik berhenti, yang ini lebih baik lanjut. Sama jenengan di lampu merah. Pas lampu kuning jenengan berhenti apa lanjut? Lanjut. Oh lanjut, berarti jenengan milih yang ini. Aslinya lampu kuning itu ya Persiapan ya. persiapan. Nah, lebih baik lanjut lebih utama kalau sholat, kalau kola berhenti lebih utama. Yang tengah-tengahnya, yang tidak ada lebih baiknya, sama saja hukumnya adalah jaiz, jim. Ya. Kemudian mim, wakaf lazim. Boleh lanjut, boleh berhenti sama saja. Nggak ada yang lebih afdol, nggak ada yang lebih utama. Makanya sama ya. Iya, sama baik, pada baik. Berhenti sama lanjut. Kalau yang ini wakaf mu'annaqah 2.3. Titik 3.2 atau 2.3 gitulah, gimana jenengan ngomongnya. Mananya adalah berhenti di salah satu tanda. Boleh tanda pertama berhenti, boleh tanda kedua berhenti. Boleh lanjut apa enggak? Salah satu. Nah, kalau yang ini karena bukan mim, bukan lazim, maka lanjut semuanya pun boleh. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu malah boleh. Tapi kalau berhenti di dua-duanya tanda nggak boleh. Zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu nggak boleh. Berhenti kalau mau berhenti di salah satu tanda saja. Mau tanda pertama, zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu boleh. Berarti tanda pertama berarti. Kalau tanda yang kedua, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jenengan biasa yang mana? Yang terakhir. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, itu bagus karena berhenti lemes. Di tanda yang kedua. Terus nggak perlu dibalik, membalik. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nggak perlu balik.
Kalau sudah berhenti, lanjutkan saja dari sini. Paham ya? Ini jenis-jenis tanda wakaf. Kalau maaf, kalau tulisannya jelek nggak bisa dibaca. Baik, ini untuk tanda wakaf dulu. Nanti kita lanjutkan yang lain. Baik, ayat selanjutnya, ayat 71. Perhatikan. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Jelas? Jelas ya? Kalau napas nggak kuat, oh iya, cara berhentinya ya. Kalau napas nggak kuat, berhenti di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, boleh. Karena ini masih ditoleransi, walaupun lanjut lebih utama, masih toleransi. Kalau yang jaiz, ini malah bagus berhenti karena dia punya hukum berhenti boleh, lanjut juga boleh. Kalau yang ini malah berhenti kalau bisa, walaupun napas masih panjang, berhenti saja. Tapi kalau yang lam alif, yang tadi itu ayatnya, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Napasnya masih panjang, jangan berhenti. Usahakan lanjut, kan begitu ya. Berhentinya bagaimana kalau di lam alif? Berhentinya, kalau berhentinya pas di lam alif, maka mundur dari sebelumnya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Kalau berhentinya di lam alifnya, maka balik. Nggak kuat saya Ustaz, saya berhenti di sini, maka balik ke ayat sebelumnya. Ini sama kayak jenengan berhenti di ayat yang tidak ada tanda wakafnya. Contohnya, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum. Itu kan nggak ada tanda wakafnya. Boleh kita berhenti, boleh, tapi balik. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Contoh begitu. Lam alif kalau jenengan berhenti, maka hukumnya seperti jenengan berhenti di ayat tanpa ada tanda wakaf. Maka harus balik. Kalau berhenti di setelahnya, juga balik di ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya. Contohnya, itu di ayat tadi. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarah. Kita kan berhenti di situ. Innal baqarah, sesungguhnya sapi itu. Artinya itu. Berhenti di baqarah, berarti berhenti di sini. Maka kita balik. Innal baqarah tashabaha alaina. Paham? Jelas ya? Kalau tanda wakaf di akhir ayat itu kan juga ada. Iya. Tetap berlaku sama. Berlaku sama, tapi ada toleransi berhenti boleh. Contoh di kalimat di ayat Al-Fatihah, ayat yang kedua, ayat ketiga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu lam alif. Tapi akhir ayat kedua. Ar-Rahmanir Rahim boleh karena di akhir ayat. Tapi kalau dilanjutkan lebih utama. Karena dia ada lam alif. Lam alif adamul waqfi, dilarang berhenti. Makanya di situ nggak ada harokat a-nya. Ar-Rahmanir Rahimnya kan nggak ada harokat a-nya. Benar? Maka cara bacanya bagaimana? Cara bacanya dilanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Lanjut lagi ya. Iya benar, lam alif lagi tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Berarti begitu. Lanjut. Iya boleh. Bahkan karena memang itu ada hukum, ada tanda wakaf lam alif, maka hukumnya lanjut lebih baik. Walaupun di situ diakhiri dengan akhir ayat 2 misal. Alhamdulillahirabbil alamin kan ayat 2. Ar-Rahmanir Rahim ayat ketiga. Itulah kenapa kok ada nanti ayat-ayat yang di Al-Qur'an nggak ada harokatnya. Gimana nih Ustaz nggak ada harokatnya? Cara bacanya A, I apa U? Kan begitu ya? Kayak itu kan karena jenengan ngerti saja, imam sering dengar Ar-Rahmanir Rahim. Coba kalau itu ayat yang baru bagi jenengan, bacanya yang kayaknya Ir-Rahman apa Ur-Rahman? Pertama alif di bawahnya nun. Ya, itu namanya nun wikoyah.
Nun kecil. Iya. Nun kecil. Contohnya di surat Al-Baqarah juga ada. Ini banyak lah. Itu namanya nun wikoyah. Wikoyah itu nun badal sebagai bentuk pengganti tanwin yang hilang. Tanwinnya nanti hilang tuh. Contohnya ya di surat Al-Ikhlas saja. Surat Al-Ikhlas nggak ada nunnya karena di situ akhir waqaf. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kalau jenengan mau melanjutkan maka cara bacanya nillah. Nggak boleh. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu salah kaprah itu. Itu yakin orang yang baca seperti itu bukan saya ngejek, tapi benar belum belajar tajwid. Karena setiap ada tanwin, fathah, kasroh atau dhammah bertemu dengan huruf sukun, itu ada Allah setelahnya, Allahus samad. Allahus samad mengandung huruf sukun, ada lam alif lam samsiyah. Maka setiap tanwin, baik itu fathah tanwin, kasroh tanwin atau dhammah tanwin, kalau yang itu dhammah tanwin, ahadun, maka dihilangkan tanwinnya, harokatnya berubah jadi dhammah biasa, diturunkan nunnya. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Coba dicek yang ada jelas tanda nun wikoyahnya. Surat Al-Baqarah ayat-ayat tentang kisos. Juz 2 itu kalau nggak salah saya. Halaman 27 ayat yang ke-180. Monggo jenengan perhatikan. Setiap ada fathah tanwin ketemu huruf sukun, bisa jadi itu sukunnya alif lam samsiyah atau qamariyah, maka wajib dikasih nun wikoyah, nun kecil. Ayat ke-180. Kelihatan? Kelihatan ya? Di situ ada fathah tanwin. Kalau tadi qul huwallahu ahad itu dhammah tanwin. Kalau yang ini fathah tanwin. Maka cara bacanya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain khairanil. Ra-nya jangan dibaca tanwin. Tanwinnya hilang. Fathah tanwinnya hilang, dia berlaku fathah biasa, lalu masukkan nun wikoyah kecil. Nun kecil itu nun wikoyah. Iya, nunnya dikasroh. Nunnya dikasroh. Makanya saya membaca qul huwallahu ahadunillahus samad. Ini juga begitu. Khairanil wasiyatu. Mudeng ya? Ini namanya nun wikoyah. Iya, nunnya nun wikoyah. Iya. Tahu cara bacanya ya? Kesimpulannya itu setiap ada waktu di akhir ayat. Iya. Boleh jenengan berhenti. Ya, benar. Sesuai dengan hukum yang berlaku di bab itu boleh. Benar, boleh. Karena nanti di akhir wakaf pun itu ada tandanya lam alif, ada tandanya sholah, ada tandanya jim, ada tandanya kola, ada mim. Itu sesuai kadang-kadang di akhir ayat perpindahan ayat satu dengan ayat yang selanjutnya. Jadi jenengan boleh pilihan, boleh berhenti, boleh walaupun lam alif Ustaz, walaupun lam alif berhenti boleh. Alhamdulillahirabbil alamin, jangan lanjut boleh. Pisah antara alhamdulillahirabbil alamin dengan ar-rahmanirrahim. Silakan. Tapi kalau mau lanjut juga boleh. Iya, sesuai dengan kaidah lam alif itu diutamakan lanjut atau nggak boleh berhenti malah. Baik, ayat selanjutnya ayat ke-71. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul ardh. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul ardh.
Ya, oh, sampai akhir kok nggak kompak, suaranya makin hilang. Nggak nyampe ya. Kepanjangan apa gimana nih? Enggak sebenarnya. Sebetulnya enggak ya, karena aslinya sudah dipotong. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tusirul ard. Qala innahu yaqulu innaha baqarun la dalulun tusirul ard. Iya. Huruf ro dan dot itu dua huruf yang kita sukunkan. Ro-nya sukun dari sononya. Dotnya kita sukunkan karena kita berhenti. Ini ada istilah yang kemarin sudah saya sampaikan. Apabila dua huruf sukun bertemu, namanya apa kemarin, Pak? Masih ingat? Bu. Apa namanya kemarin? Ada yang masih ingat? Namanya iltiqaus apa, Pak? Sakinain. Allah apa itu tata? Iltiqaus sakinaini. Bertemunya dua huruf sukun. Cara bacanya disukunkan keduanya, jangan dikorupsi. Tusirul ar. Donya mana? Donya belum ada nih. Maka dikasih donya sukunnya. Tusirul ard. Ard. Nih ya. Cara bacanya dua-duanya hurufnya disukunkan. Jangan dikorupsi satu. Saya ulangi sekali lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul ard. 1, 2, 3. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul ard. Ard. Tempelkan tepi lidah bertemu gigi gerang atas menunjukkan dotnya kita sukun. La zalulun tusirul arda wa la tasqil harf. Ini sama juga, dua huruf sukun, namanya iltiqaus sakinain. Bertemunya dua huruf sukun. Jangan dibaca hat, jangan dibaca har. Dua-duanya disukunkan. Harf. Saya ulangi lagi. La zalulun tusirul arda wa la tasqil harf. Iya, bagus. Ini wakafnya jim, maknanya apa tadi jim? Jaiz. Jaiz itu apa artinya? Boleh berhenti, boleh lanjut. Musallamatul la syiyata fiha. Musa sanya sa tipis, sa kecil ya. Kalau yang kedua la syiyata, sin besar. Musallamatul la syiyata fiha. Bagus. Ini apa namanya wakafnya? Qala itu apa tadi? Al-waqfu aula. Mananya? Lebih baik utama berhenti. Iya, lebih utama berhenti atau berhenti lebih utama. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun.
Bagus, bareng-bareng. Qala innahu. Ayat 71. 1, 2, 3. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tusirul ard. La dhalulun tusirul arda wa la tasqil harf. Musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Catatannya iltiqo sakinain saja. Iltiqo sakinain bertemunya dua huruf sukun itu jadi catatan jenengan. Jangan dikorupsi satu, jangan dihilangkan satu. Dua-duanya harus disukunkan. Ard, harf, qadr, fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada taknya, ada haknya, fath. Jangan dikorupsi satu. Ayat selanjutnya, masih ada waktu sedikit. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Sama-sama 1, 2, 3. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Tak. Ada nafasnya keluar dari pangkal. Tak. Nah itu. Taktumun. Seperti itu ya. Akbar. Allahu akbar. Jangan terlalu banyak juga, karena sifat hamas dengan syiddah itu lebih kuatan sifat syiddah. Lanjut nanti nggak? Gimana? Abu Iza, ada yang lapar? Ya lapar, makan dulu pulang. Oh, iya. Lanjut apa enggak ini nanti? Lanjut. Abu Iza. Lanjut ya. Lanjut setengah jam lumayan. Ya bismillah. Baik, kita break dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjut setelah sholat isya, setelah sholat sunnah kita lanjut lagi. Mudah-mudahan bisa terus membersamai belajar jenengan juga bisa istiqomah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.